Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Mining ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mendeteksi stunting pada balita menggunakan algoritma KNN. Sebelum mempresentasikannya, perkenalkan, saya Fahri Jawahirul Fajri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fortiarti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diar Putranaya. Perkenalkan, nama saya Sadem Febrian Saripin. Perkenalkan, nama saya Billy Restu Andrean. Oke, kita langsung aja ke bagian penjelasannya untuk proyek ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fortia. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai import library-nya. Di sini ada import pandas ASPD. Pandas adalah library untuk manipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame yang digunakan untuk membaca data, membersihkan data, dan menganalisis data. Import NumPy ASNP adalah untuk perhitungan numerik dan array yang sering digunakan untuk operasi matematika atau konversi tipe data. From Scala Purposing import standard scalar. Standard scalar digunakan untuk menormalkan, menstandarkan fitur-fitur numerik. Ini penting agar semua fitur berada dalam skala yang sama sebelum masuk ke algoritma seperti KNN. From Scalar Model Selection import Trend Test Split. Trend Test Split digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian, data latihan atau training dan data uji atau testing. From Scalar Matrix import Classification report. Classification report digunakan untuk menampilkan evaluasi model klasifikasi dalam bentuk matriks seperti precision, recall, F1 score, dan support. From Scalar Neighbors import Neighbor Classifier. Ini adalah algoritma K-nearest neighbors atau KNN yang bisa kita sebut, yaitu model machine learning untuk klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. From Scalar Matrix import Accuracy Score. Ini digunakan untuk menghitung akurasi prediksi model, berapa banyak yang diprediksi benar dibanding total data uji. From Scalar Matrix import Classification, ini adalah yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dalam bentuk tabel 2D. Nah, di DF PDR CSV ini digunakan untuk membaca file CSV dan mengubah menjadi sebuah data frame. File yang dibacakan adalah content driver ini yang udah kita masukin. Ini kita udah ada, artinya sudah ada berada di Google Drive Anda. Delimiter ini menunjukkan bahwa data dalam file CSV dipisahkan oleh tanda titik koma, bukan koma. Ini umum pada file CSV dari Excel versi Indonesia. DF ini menampilkan isi data frame di output sel Google Colab agar Anda bisa melihat tabel datanya. DF head ini adalah fungsi dari Pandas untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Tujuannya untuk melihat struktur data, kolom, tipe data, apakah data terbaca dengan benar, apakah perlu pembersihan atau cleaning atau transformasi. Setelah DF head biasanya akan dilanjutkan dengan mengecek informasi kolom atau dev info seperti ada di tabel tersebut. Kategori count, DF status gizi, value counts, kategori counts.
DF status gizi. Ini adalah mengambil satu kolom dari data frame, yaitu kolom status gizi yang kemungkinan berisi label tersebut seperti normal, kurang, stunting atau stunted, value counts, menghitung jumlah masing-masing kategori yang muncul dalam kolom status gizi. Ini penting untuk melihat apakah data seimbang atau tidak seimbang. Kategori counts, variabel yang menyimpan hasil perhitungan tersebut dan akan menunjukkan output seperti tabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum data digunakan dalam pelatihan model, kita perlu melakukan data processing atau prapemrosesan. Kenapa ini penting? Karena model machine learning hanya bisa memproses data numerik. Maka nilai kategori seperti laki-laki atau perempuan harus dikonversi terlebih dahulu. Kita menggunakan fungsi map.map dari pandas untuk mengubah laki-laki menjadi angka 0, perempuan menjadi angka 1. Ini kita lakukan pada kolom jenis kelamin. Selanjutnya, kita lakukan hal serupa pada kolom status gizi yang merupakan target klasifikasinya. Kategorinya diubah sebagai berikutnya. Severely stuntednya sama dengan 0, stuntednya sama dengan 1, normalnya sama dengan 2, tingginya sama dengan 3. Dengan konversi ini, kita bisa melatih model KNN secara numerik. Setelah encoding selesai, data siap untuk tahap pemisahan dan pelatihan model. Oke, untuk bagian ketiga, pemisahan data dan training. Sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting, yaitu membagi data menjadi fitur dan target. Lalu membagi data tersebut menjadi data latih dan data uji. Kita pisahkan X sebagai fitur, yaitu semua kolom kecuali status gizi, dan Y sebagai target, yaitu kolom status gizi. Kemudian dengan fungsi train test split dari scikit-learn, kita bagi data menjadi 80% untuk data latih yang digunakan untuk melatih model, dan 20% untuk data uji yang digunakan untuk menguji performa model. Kita juga menggunakan parameter random state sama dengan 42 untuk memastikan hasil pembagian konsisten jika dijalankan ulang. Setelah itu, kita inisialisasikan model KNN menggunakan Kneigbor classifier dengan n_Kneigbor sama dengan 1, artinya hanya satu tetangga terdekat yang digunakan. Algoritma KD_tree yaitu metode pencarian cepat untuk data berdimensi banyak. Lalu model kita latih menggunakan data latih dengan fungsi fit. Proses ini akan menyimpan data latih dalam memori, karena KNN termasuk algoritma lazy learner yang tidak melakukan generalisasi saat training, tapi menunggu hingga prediksi dilakukan. Oke, untuk bagian keempat akan dilanjutkan teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu evaluasi model. Di sini akan menampilkan hasil akurasi dan confusion metric dan klasifikasi report. Nah, yang kita di sini menggunakan data uji X-test untuk membuat prediksi menggunakan fungsi predict. Nah, hasil prediksi kita yaitu 0,99 sekian. Kalau dipresentasikan menjadi 99%, yang dimana angka ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa model kita mampu memprediksi kelas target dengan tingkat ketepatan yang luar biasa pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut pada confusion metricnya, hasilnya seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, pada classification reportnya, di sini sudah bisa dilihat kelas 0 untuk precisionnya 1, dan yang lainnya juga kelas 1, 2, 3 hasilnya juga sama. Di sini sangat jelas untuk semua kelas precisionnya sangat tinggi, menunjukkan model kita sangat handal dan prediksi positif. Nah, untuk recallnya di masing-masing kelas juga sama, hasilnya 1. Untuk F1 skornya
sama juga hasilnya. Oke. Nah, hasil semua ini bisa disimpulkan bahwa angkanya sangat bagus sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut ke bagian 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan untuk bagian 5. Nah, setelah model dinilai dengan data uji, kita coba uji langsung modelnya dengan data baru. Di sini kami buat data baru yang mempresentasikan satuan, yaitu dengan kualifikasi usianya 10 bulan, jenis kelaminnya perempuan, dan tinggi badannya 86,2 cm. Nah, kita masukkan data ini dalam bentuk data frame, lalu prediksi status gizinya menggunakan knn.predict. Hasil prediksi ditampilkan sebagai angka, misalnya 2, yang berarti normal. Nah, karena di sini munculnya 3, ini berarti tinggi ya. Ini menunjukkan bagaimana model bisa digunakan untuk memprediksi status gizi anak dalam data baru secara langsung. Nah, kesimpulannya, metode KKN sangat mudah diimplementasikan dan cocok untuk klasifikasi sederhana seperti ini. Meskipun sederhana, akurasinya cukup tinggi dan hasilnya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.